Oke guys, sekarang gue bakal ceritain tentang ibaratnya ya, gue bakal bawain cerita tentang teman-teman gue, pengalaman mereka tentang cerita horor dan mistis. Oke, kalian pengen dengar ceritanya? Mari kita simak cerita dari teman-teman gue sekarang. Oke, oke guys, sekarang cerita yang pertama datang dari temen gue, Mary. Jadi si Mary ini katanya dia pernah, ibaratnya ya gimana ya, dia pernah kerja di suatu kantor, dan dari kantornya itu dia kayak ibaratnya ngadain acara di suatu tempat, dan itu tempat karaoke. Nah, di tempat karaoke itu katanya temennya itu kesurupan, dan kesurupan itu bukan cuma temennya tapi kesurupan masar. Gimana, kalian pengen tahu kan ceritanya? Oke, kita simak aja cerita dari Mary. Sekarang gue pengen nanya-nanya nih sama tim gue, si Mary. Gue pengen tahu nih cerita horor apa yang pernah dialamin. Gue harap sih ini benar-benar real ya, Mer. Karena penonton tuh pengen tahu cerita yang benar-benar real dari lu. Nah, sekarang lu ceritain gimana ceritanya, gimana kejadian horor yang pernah lu alami. Jadi kan waktu itu gue sama teman-teman kantor gue itu kan perpisahan manajer gitu. Nah, kita datang nih ke suatu karaoke, ke suatu tempat karaokean lah ibaratnya untuk perpisahan kantor itu. Kita lagi asik-asik nyanyi nih sama teman-teman. Terus tiba-tiba satu temen gue itu ada yang kesurupan. Oh, jadi lu lagi asik karaoke, tiba-tiba temen lu kesurupan? Iya, kan karena di situ suasananya juga kayak berduka gitu lah ya. Karena kita udah nyaman banget sama manajer itu, terus tiba-tiba dia harus Oh, dia kayak down gitu ya? Dia harus dia nggak mau dari kehilangan, dari tempat kerjanya gitu, harus pindah posisi lah ibaratnya, digantiin sama yang lain. Terus tiba-tiba temen gue itu kesurupan. Di situ semua panik dong, panik, pada kaget, pada itu kenapa gitu loh. Kita kok bisa dia kesurupan. Nah, terus ada temen gue juga yang bilang mungkin itu bawaan dari neneknya, dia bisa kayak gitu. Oh, tunggu. Bawaan dari neneknya, maksudnya dia kayak punya kodam gitu loh. Iya, neneknya udah meninggal. Neneknya itu udah meninggal, jadi neneknya itu kayak ngelindungin dia gitu. Ibaratnya kalau semisalkan ada orang jahat gitu yang ada dia, mungkin neneknya ngelindungin dia gitu. Situ sih suasananya bener-bener panik, bener-bener histeris banget. Nah, terus pas semua udah kacau balau suasananya, tiba-tiba teman gue yang satu laginya juga pun kesurupan lagi. Oh, jadi dalam ruangan itu lebih dari satu orang yang kesurupan? Lebih dari satu orang yang kesurupan. Itu kayak kesurupan massal gitu loh. Jadi bukan cuma dia doang yang kesurupan, tapi ada teman gue yang lain lagi kesurupan. Di situ tiba-tiba dong otomatis kita semua panik. Lah kok dia bisa kayak gitu, kesurupan kayak gitu. Ternyata ya mungkin di situ memang banyak penghuni yang kita nggak tahu lah ya. Ada. Oh, mungkin juga kan itu kan acaranya kan acara perpisahan ya. Perpisahan itu mental mereka lagi down, jadi mereka pikirannya kosong. Iya. Apalagi kan mereka di situ lagi pada galau-galauan kan, lagi pada Karena sedih-sedih. berduka banget. Ya. Makasih kalau gue pribadi ya, kalau misalkan emang lagi galau kayak gitu jangan sampai lah yang namanya pikiran kosong. Karena yang namanya pikiran kosong itu kan setan, kalau misalkan tahu nih kita lagi lemah pasti bakal dimasukin. Itu sih. Iya, di situ Terus kan, gimana tuh ceritanya tuh? iya, di situ kan kayak kita merasa kehilangan banget. Terus di situ pada panik dong, otomatis kita semua panik. Kita bantu nih yang satu, yang awalnya ini kesurupan, kita bantu gimana caranya supaya kalau bisa tenang lah ibaratnya, udah kembali normal lagi gitu. Tapi itu udah, gue pengen tanya nih, kan kalau gue nonton di kayak di channel YouTube ya kan, yang namanya kesurupan itu kadang-kadang ada suaranya berubah-berubah. Itu teman-teman tuh suaranya suara asli dia atau berubah-berubah gitu? Enggak, suaranya kayak menggebu-gebu parah, yang menggebu kayak gitu kayak. Oh, jadi kayak dia cuman kayak marah doang gitu, mereka marah gitu, kayak seakan-akan tuh ngeberontak gitu. Kayak bukan diri mereka yang ada di dalamnya, tuh bukan diri mereka, kayak ada sosok lain yang merasukin diri mereka gitu. Nah itu wah, ini sih menurut gue guys, ini sih benar-benar gokil. Gimana ya, dalam satu ruangan tapi bisa kesurupan massal gitu. Kalau gue ya jujur ini ya guys, gue nggak pernah yang namanya kesurupan. Malah gue pengen banget kesurupan. Malah nih, buat lu setan yang nonton, gue harap lu datengin gue lah. Coba kalau bisa lu masukin gue tuh pengen tahu gimana rasanya kesurupan. Oke, gue tantang lu setan. Oke, terus lanjutin. ya, di situ ternyata bukan di tempat kita doang, bukan di studio kita doang yang kesurupan. Oh, jadi maksudnya ada studio lain yang di atas kita pun kesurupan.
kesurupan. Jadi kayak semua studio yang ada di situ, tempat karaoke yang ada di situ hancur berantakan gara-gara semuanya tuh kesurupan massal. Kita semua pada panik, pada pergi dong otomatis keluar, disuruh keluar gitu. Tunggu, nih gue pengen nanya nih, kalau misalkan kesurupan semua, ada orang yang kesurupan, ada nggak sih satu orang gitu atau something lah, seseorang yang nyari keuntungan kayak misalkan enggak men, tuh kalau gue ada yang kesurupan nih, use your brain man. Ya, ada nggak kayak gitu? Ya gue sih nggak tahu ya, cuman yang gue lihat mungkin ya something ada lah, sedikit orang yang memanfaatkan misalnya gini gitu kesurupan. Teman-teman lu misalkan nih ada yang kesurupan, ada nggak tuh yang lagi bacain doa atau gimana terus kayak pergi lu ada nggak? Ya mungkin ada ya, Nah, karena di situ posisinya itu nyari kesempatan itu gue iya, yakin. bisa jadi. Enggak lah, nama gitu lah ya. Okay. Gue juga kan nggak tahu tuh. Kayak tit ya di tit gitu. Iya. Lanjutin. Ya gue kan juga nggak tahu tuh siapa yang mencari kesempatan dalam kesempitan di pas dia pas meraup keadaan itu lah. Di situ juga gue panik, gue juga histeris dong, gue juga takut. Di situ gue bacaan aja lah, kayak percaya sama bacaan gitulah diri gue pribadi gitu, supaya gue tuh nggak kayak mereka gitu. Tapi lu ikut kesurupan juga nggak tuh? Sempet gue hampir kena. Sempet? Iya, Tapi yang kesurupan cewek doang? Yang kesurupan itu cewek doang. Wah gokil. Ini gua rasa nih setannya cowok nih guys. Nggak mungkin dong kalau misalkan setannya laki ya kan, disurupin cuma cewek. Gua rasa nih setan nih pengen yakin gua. Oke lanjut. Iya, jadi di situ kan posisinya gue hampir banget pengen kesurupan. Gara-gara gue ngeliat teman gue itu yang mukanya tuh kayak serem banget, matanya kayak melotot gitu. Tadinya gue oke, ngapain, gue baik-baik aja gitu, kayak cuman histeris dong, kayak aduh gimana, udah deh gue kayak baca doa dalam hati sesuai kepercayaan kita masing-masing lah ya guys. Terus tiba-tiba gue ngeliat temen gue yang mukanya tuh serem, dan itu dia tuh duduk di kursi roda, bayangin coba. Dan tuh dia ngeliat ke gue dengan pandangan yang melotot. Kalian bayangin gimana coba mukanya tuh. Di situ gue langsung kayak, kok tatapan dia kok beda. Di situ gue kayak gimana ya, kayak duh kayak jadi tatapannya tuh kayak tatapan kosong tapi serem gitu ya. Serem ya. Nah apalagi di situ pas gue ikut itu posisi gue lagi halangan, jadi kayak aduh apa mungkin karena gue juga lagi kotor gitu kan. Jadi takutnya tuh kan dengan gampangnya kan kalau makhluk halus itu kan ya kita nggak tahu lah ya datangnya kapan, dengan keadaan kita kotor atau nggak kotor gitu. Terus tiba-tiba tuh pundak belakang gue tuh kayak sakit banget gitu, kayak berat. Terus di situ gue tiba-tiba nangis dan gue kayak nggak sadar gitu. Di situ ya ada kayak cowok gue lah ya yang ngebantuin gue gitu, kayak dia bacain doa gitu biar gue nggak. Terus gue juga tapi cowok lu nggak nyari kesempatan kan? Bukan dong, dia kayak real ngebantuin gue karena dia juga mungkin khawatir kan, kayak takut gue tuh kenapa gitu. Bro, kok lu bego sih? Kenapa nggak di payah lu, bukan laki lu. Terus iya gitu, karena gue pikir ya kok gue bisa gitu, karena seumur hidup gue nggak pernah ngerasain kayak kesurupan. Tapi semenjak kejadian itu gue kayak baru sadar apa karena gue gimana atau gimana, kan gue juga nggak tahu kayak gitu. Kalau menurut gue sih ya, kalau emang sih ya, kalau misalkan gue denger cerita orang tua ya kan, yang tahyul lah dulu kan katanya kalau misalkan orang yang lagi haid, halangan, kalau misalkan keluar tempat yang ibaratnya serem lah, itu kan bakal diikuti. Nah tapi gue juga nggak percaya sih kayak gitu. Awalnya gue juga nggak percaya karena ya selama gue hidup dari kecil sampai gede gue nggak pernah ngerasain ngeliat setan atau enggak kesurupan. Tapi ada nggak sih temen lu nih yang bener-bener ngeliat real pure itu setan di depan mukanya dia gitu? Ada nggak? Oh, gue juga kurang tahu sih kalau. Tapi lu sendiri nggak? Gue nanya lu sendiri, lu pernah nggak ngalamin? Nggak pernah. Nggak pernah, gue sama sekali nggak pernah ngalamin kayak ngelihat setan gitu. Sampai gue tuh kayak mikir apaan sih? Kok emang ada setan ya gitu? Karena gue nggak pernah ngelihat setan di hadapan gue, jadi mungkin gue kayak antara percaya dan nggak percaya gitu. Cuman ya gue berpikir positif aja sih, jangan sampai gitu ngelihat hal-hal yang kayak gitu, serem banget pasti. Oke, jadi setelah itu semua selesai, lu semua kan dibawa keluar tuh ya, kedua ruangan, dikumpulin, dan di situ teman-teman lu ada nggak sih
yang paranormal atau orang pintar di situ yang baca-bacain doa akhirnya lu semua sembuh gitu. Tuh temen lu tuh sembuhnya yang kesurupan itu sembuhnya kayak gimana? Gue bener-bener penasaran nih, gue bener-bener penasaran. Ada teman gue satu yang ngebacain doa, dan bahkan yang punya karaoke-nya itu pun dia udah tahu gitu. Oh, berarti tempat karaoke-nya emang bener-bener angker. Gue rasa sih emang angker banget Gue rasa karena bekas kuburan guys. bisa jadi karena tempat yang punya karaoke-nya itu bilang, oh ini udah biasa, jadi nggak usah kaget, di sini juga pernah sebelumnya ada yang kesurupan kayak gini gitu. Jadi mungkin sebelum temen gue kan memang kalau itu kan awalnya dari bawaan nenek. Mungkin sebelum kita ke karaokean itu mungkin sebelumnya juga ada yang pernah kesurupan kayak gitu. Jadi yang punya karaoke-nya otomatis biasa aja dong. Benar. Berarti kan di karaoke itu berarti udah sering kesurupan kan? Makanya yang punya karaoke itu bilang nggak apa-apa, nggak masalah karena mungkin udah sering ngalamin yang namanya pengunjung kesurupan gitu. Berarti ini awal mulanya lu orang semua pada kesurupan itu gara-gara temen lu yang katanya dilindungi sama neneknya itu. Nah, ya. Iya, soalnya ya secara tiba-tiba gitu loh. Jadi kan gue nggak tahu kan, kok dia kenapa kita semua panik otomatis, kok bisa gitu loh. Mungkin dia merasa batinnya tuh down banget, kayak ibaratnya nih ya kalau kata pepatah kehilangan orang yang disayang gitu kan. Jadi dia tuh kayak, perasaannya mungkin sedih itu gitu dia lagi down ya. Oke, jadi gini guys, kalau misalkan kalian kayak punya masalah, kalian punya banyak pikiran kalian jangan sampai kosong. Apalagi kalau misalkan kalian ada di tempat atau di luar ruangan yang benar-benar angker, yang menurut orang itu benar-benar tempatnya horor ya, angker. Jangan sampai lah pikiran kalian kosong, karena kan kalau misalkan pikiran kosong itu kan gampang buat dirasukin. Itu sih ya kata orang-orang, tapi kalau kata gua sih, ya mustahil lah. Terus? Gue juga kiranya itu mustahil, cuman kan ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Oke. Berarti udah sampai situ aja. Di situ aja sih cerita mistis gue, dan akhirnya kita semua udah kayak sadar, mungkin ada yang bantu kayak paranormal gitu mungkin atau apalah, gue nggak tahu gitu ya. Berarti dia ngebantuin supaya temen gue tuh seperti biasa lagi gitu. Oke guys, jadi pelajaran yang bisa gue petik di sini, kalau misalkan kita ada di suatu tempat atau di ruangan yang benar-benar angker, yang benar-benar tempat itu emang udah sering kejadian sama hal-hal mistis kayak gitu. Pertama, pikiran kita nggak boleh kosong. Kedua, kalau misalkan perempuan, kalau misalkan lagi datang haid atau lagi dapat, itu janganlah, ibaratnya hindari tempat yang kayak gitu. Oke guys, ini pengalaman dari temen gue sendiri, dari si Mary. Mungkin buat kalian yang nonton, gue saranin sih ya, kalau lagi halangan atau apapun itu, jangan pernah kalian datang ke tempat yang angker. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mary udah ngeluangin waktunya biar teman-teman semua pada tahu cerita-cerita kalian, cerita-cerita dari lu pribadi. Oke, terima kasih Mary. Oke guys, sekarang kita ke cerita yang kedua. Cerita ini datang dari teman gua Iqbal. Jadi ceritanya ini dia alamin waktu dia naik gunung bersama teman-temannya. Kalian penasaran kan sama ceritanya? Kita simak ceritanya sekarang. Oke guys, sekarang gua mau wawancara nih sama temen gua, sama tim gua Iqbal. Oke, dia salah satu talent dari Saudara Film. Oke Bal, sekarang lu ceritain gimana pengalaman lu, gimana cerita horor lu yang bener-bener real lu alamin. Gua pengen tahu nih, biar penonton juga pada tahu gimana sih cerita-cerita horor dari yang pernah kita alami gitu. Oke, gimana Bal? Gua bakal cerita tentang horor yang paling serem sih yang gua alamin. Tentang naik gunung bersama teman-teman gua, teman-teman SMA. Jadi lu mau cerita tentang pengalaman lu lagi naik gunung nih sama teman-teman SMA lu. Oke, sekarang lu ceritain gimana Bang? Jadi tuh ceritanya gua diajak sama teman-teman SMA gua tuh buat naik kayak bukit. Sebenarnya dia bilang bukit, soalnya emang pendek kan. Cuman 1000 berapa mdpl tuh. Cuman pendek. Dia bilang udah peralatan seadanya cuman bawa makanan yang udah dimasak dari rumah itu juga. Oh, makanan instan, berarti lu tinggal makan doang gitu? Iya, tinggal makan doang. Jadi kalau misalnya emang kurang, kita cuma bawa duit aja, di sana juga ada warung. Dia bilang gitu. Dengan peralatan seadanya gue ngumpul di rumah temen gue, Isal namanya. Oke. Gue berenam. Itu semua naik motor, jadi 3 motor.
Oke, berarti lo perjalanan dari sini ke sana naik motor. Iya, naik motor. Itu gua berangkat kira-kira jam 1 pagi, jam 1 malam. Oke. Jam 1 malam berangkat nyampe sono jam 3. Itu 2 jam ke Bogor. Gua selama di sono kan karena waktu itu masih jam 3 pagi ya kan. Kita tuh kayak makan di situ, kayak makanan yang ada aja kita makan. Biar kita naiknya di puncak itu segar gitu, dalam keadaan segar ya kan. Oke. Nah, dari salah satu teman gua tuh dua orang tuh dia pergi. Itu dia nyari minuman. Berarti lu udah sampai di lokasi tapi belum naik ke gunung, terus lu lagi pada makan, temen lu pergi gitu nyari minuman. Nah, terus temen gue bilang itu cuma kayak menghangatkan badan. Terus apa tuh? Kopi? Bukan, itu miras. Wah, nih gengs, jangan pernah lu lakuin kalau misalkan lu datang ke suatu tempat atau misalkan lu datang ke tempat orang dengan membawa-bawa minuman-minuman kayak gitu. Itu udah pasti nggak boleh. Apalagi kalau misalkan emang di tempat itu ibarat orang bilang itu angker ya kan. Orang bilang itu angker, bang berisik loh. Orang bilang itu kan angker. Otomatis kan kita harus namanya kayak ngejaga lah. Kita juga nggak boleh sembarangan, apalagi bobo kayak gitu. Oke, terus bang lanjutin bang. Nah, pas itu udah bawa, dia beli dua tuh, kita minum bareng-bareng di situ. Itu juga ngumpet-ngumpet, itu sebelum lewatin pos buat pembayaran. Itu masih kayak di daerahnya masih ada tempat duduk. Kita minum, karena kita ada minum, kita habis minum tuh kayak gimana ya, kayak tertantang gitu, tertantang buat naik. Udah naik aja, kita kayak kuat gitu, nyali kita gede. Akhirnya naik, udah ngelewatin pos pembayaran. Itu juga pas kita bayar, yang jaga pos itu kayak ragu-ragu, karena masih jam 3:30 kita udah mau naik aja, karena masih pagi ya kan. Tapi emang nggak ada larangan gitu kalau misalkan jam 3:30 itu belum boleh naik? Nggak ada larangan. Oh, berarti bebas itu juga soalnya nggak terkenal gunungnya, itu masih kayak bukit gitu. Oke. Jadi agak bebas. Terus Bayar satu orang tuh 20.000. Satu orang 20.000, itu juga udah pulang balik. Pas kita udah bayar udah naik tuh. Sebenarnya itu kalau misalnya 1.200-an tuh nggak nyampe sejam lebih. Itu cuma mentok sejam, itu kita udah nyampe puncak. Iya, nggak terlalu tinggi lah ya. Nggak terlalu tinggi. Nah, kita udah nyampe jam 4 tuh udah hampir sejam, kita masih belum nyampe. Masih kayak ini jalanan mana nih, itu temen gua tuh yang leader Isal masih nyari jalanannya. Masih kayak Tapi temen lu itu sebenarnya udah pernah naik ke situ atau belum? Temen lu sebelumnya pernah udah naik, udah hampir 2 kali. Berarti harusnya kalau misalkan emang temen lu udah pernah, seharusnya dia tahu jalan dong. Iya. Soalnya apa karena malam dia lupa. Akhirnya tuh jadi gua sama temen-temen gua tuh kayak ngerisi, ini gimana nih, kita udah nyampe jam 4 kan kita masih belum tahu jalan. Kayak nih, itu si Isal juga dia kayak marah gitu ke kita soalnya kan pada kayak nggak kuat gitu, udah pada capek kan, udah kayak kita juga udah nggak enakan sama dia, soalnya dia kayak masih kuat gitu, mau jalan, mau ngajak jalan terus, kita juga udah pada capek di situ. Tapi lo pas udah pada capek, nggak ada pikiran gitu buat istirahat dulu gitu atau diri tenda gitu? Ada pikiran tuh, udah ada salah satu temen gue yang ngomong tuh kalau kita buat istirahat dulu buat supaya itu ada matahari lah. Matahari, ibaratnya matahari. Nanti kita jalan lagi. Pas agak pagian tuh jam 5 tuh. Enggak, ini sebenarnya gue ceritain dulu nih yang tentang gue tidur di situ, kayak ada yang nipukin dari atas. Itu kayak biji apa ya? Pokoknya ada kayak biji itu nipukin. Oh, jadi pas lagi kita tidur. Oh, berarti pas lu lagi diriin tenda, lu enggak, gua enggak tidurin tenda di situ. Soalnya tempatnya enggak itu banget buat tenda. Tempatnya enggak mendukung banget. Lu tidur maksudnya seadanya gitu duduk tanpa diriin tenda gitu. Oh, iya, gokil sih, men, kata gua. Gokil banget. Lu nggak takut ada hewan buas atau apa gitu? Namanya di hutan ya kan, kita nggak ada yang tahu. Kan disuruh ulang. Ya salah. Iya. Udah lanjut lagi. Tinggal terusin ya. Saking enak kan bohong ya. Bebas. Tadi dari pertama itu lagi. Teng. Dari apa? Tenda ya. Tenda itu sih gimana tuh lo? Ini ya. Iya itu. Udah. Ya. Lanjut nih. Masih roll. Oke, roll action. Jadi berarti
pas waktu lu berhenti, lu nggak ada diriin tenda gitu sama sekali? Nggak ada, soalnya itu tempat nggak mendukung bang. Wah gokil Tempat sih, mendukung. gokil banget gokil. Yang namanya di hutan ya kan, kalau kita nggak diriin tenda, pasti kan serem banget ya. Apalagi apa yang namanya di hutan, takut ada hewan buas atau apa gitu. Wah gokil loh. Terus Akhirnya gua kayak duduk gitu, duduk sambil tidur gitu, nggak berapa lama kayak dinimpukin dari atas. Tapi temen gua tuh mikirnya ini mah monyet, sering kali monyet gangguin kita. benar, monyet tuh Masih positif thinking tuh. Tapi itu kita bener-bener di atas kepala banget. Ditimpukin ya kan, kalau monyet paling ada sekian biji yang lewatin kita ada. Itu bener-bener di atas kepala. Berarti dia sekali lempar benar-benar kena pala gitu. Iya, nggak ada yang meleset gitu sama sekali. Nah, akurasinya tepat banget itu men. Terus itu gua udah ini kayak udah nggak bener nih. disengin lah ya. Iya, disengin apa gara-gara tadi kita minum tuh. Bisa jadi karena Bisa jadi. emang setahu gue ya, yang namanya kita datang ke tempat orang, datang ke tempat yang kayak begituan, apalagi hutan ya kan, hutan kan ibaratnya banyak tempat yang sakral lah. Kita nggak boleh sembarangan bawa kayak misalnya kita nebang pohon juga kan nggak boleh, karena di situ kan ada larangan, ada aturan yang harus kita ikutin. Gini men ya, kalau misalkan kita datang ke tempat orang, kita datang kayak misalkan kita mau ibaratnya kayak mau naik ke gunung, kita juga harus ikutin lah aturan yang ada di situ. Apalagi yang namanya tempat kayak gitu kan sakral ya kan, harus dijaga kelestariannya, jangan sampai sembarangan kayak gitu. Oke, itu aja sih kalau dari gua. Terus bang, lanjut. Nah, udah agak pagian, udah nyampe jam 4:30 tuh udah ajan tuh. Kita udah pada seneng ya kan. Akhirnya tuh si Isal dia masih kayak nyari sekelilingan buat jalan. Akhirnya dia bilang ke teman-teman gua tuh kalau kita udah nemu jalan. Dia masih bilang kita udah ketemu jalan tuh. Gue percaya aja kan sama temen gua. Pas dia jalan, emang benar jalan ketemu. Kita pertama nyampe ke puncak kedua dulu. Puncak kedua itu ribet banget, sumpah jalanannya kita harus lewatin kali segala macam. Habis itu kita ke puncak pertamanya. Itu puncak pertamanya sebenarnya ada warung, ada orangnya. Nah, terus lu nyampe ke puncak itu udah pagi dong? Udah pagi ya. Terus ya sekitar jam setengah enam Oke. lewat. Udah pagi, akhirnya gua udah mau packing barang kan, udah kayak ngeluarin gua ngeluarin segala macam aktivitas gua, kita makan. Sebenarnya makanan tuh udah habis tuh dari pertama tuh. Makanan udah habis, kita beli makan di warung, kita makan bareng. Itu sebenarnya udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Nyampe sekian malam. Nah, di situ kayak ada tenda gitu. Buat tenda kayak nyewa-nyewa gitu. Nah, pas akhirnya kita sewa tuh semalam bocap satu tenda. berarti lu dari pas pagi itu lu diriin tenda buat sampai ke malam lagi? Iya, ntar paginya lagi turun, jadi kita nginep sehari. Jatuhnya di puncak nginep sehari lah ya. Nah. Terus Akhirnya gua bikin tenda kan udah, sebenarnya tenda mau udah jadi, kita nggak pakai diri lagi. pasti tapi dari pagi sampai sore itu lu aman kan? Aman, gak ada apa-apa. Itu juga banyak orang, ternyata banyak orang. Ya. Nah, banyak orang. Pas malam-malamnya kan gua itu satu tenda 3 orang tuh. Karena emang tendanya kecil kan. Itu kayak ada suara-suara kayak cewek teriak gitu. Gua nggak tahu sih itu apa karena emang ini Bogor ya. Ada pikiran nggak sih yang namanya orang camping rame-rame kayak gitu, kalau orang teriak itu ada pikiran nggak sih kalau gitu, itu mah cuma orang bukan setan? Iya, gua pikirnya itu dari temen gua tenda sebelahnya kayak teriak gitu. Tapi ini cewek kan, temen gua nggak ada cewek. Di situ juga kayaknya gua perhatiin nggak ada cewek sama sekali. Wah, Penjaga warung. Kalau biasanya kalau ada api goyang kayak gini, ada angin lewat kayak gitu, berarti ada yang lewat. Merinding kayak gini nih ceritain ini. Soalnya ini cerita nggak selalu gua inget dalam hidup gua. Berarti waktu malam-malam pas lu lagi pada pengen tidur ada suara, terus lu pada keluar nggak sih buat nyari suara itu? Gua sempet keluar tapi nggak keluar keliling gitu karena gua takut ya kan. Gua cuman buka kayak ngintip gitu. Cuma pengen sekedar tahu aja lah ya. Ini siapa nih? Apa temen gua? Kalau temen gua nanti gua samperin. Ternyata bukan. Nah, akhirnya gua masuk lagi kan. Gua kayak gimana ya? Karena emang gua kayak psikis gua udah kena kan. Kayak udah kena. Gua udah nggak bisa lagi nih kayaknya di sini nih. Ngeri ya kan? Akhirnya gua setelah lagu musik itu pakai headset gua sembari tidur. Akhirnya gua udah tidur tuh. Tidur berapa jam? Temen gua bangunin gua. Kayak gua ada apa? Dia mau kencing, minta temenin sama gua. Tapi karena gua gara-gara tadi dengar suara kan, Takut duluan lah ya. udah takut duluan.
Nah pas temen gue mau kencing, gue bilang udah nanti aja, gua nggak berani kalau nganterin lu. Akhirnya udah tuh dia nggak jadi kencing. Tapi gue denger dari temen gue tuh, dari sebelah tenda gue dia denger suara juga. Oh berarti bukan cuma Bukan dari gua tenda doang. doang ya? Iya bukan dari tenda gue, bukan gue doang. Tapi temen gue yang dua ini dia nggak denger sama sekali. Mungkin terus dari dua tenda itu cuma berapa orang doang yang denger suara ini. Akhirnya gue sempetin buat suruh bocah tidur. Akhirnya tidur tuh udah agak pagian dia baru kencing. Itu udah aman tuh, udah aman, udah beresin barang. Gue niatnya tuh pagi itu mau pulang, Mau turun. tapi temen gue kayak nggak mau banget buat turun, soalnya kan udah capek-capek kan jauh-jauh ya. Terus kayak diputer-puterin di situ-situ aja. Tapi cuma bentar. Akhirnya gue sempetnya sore. Nah pas belum nyampe sore, siang itu udah hujan. Oh berarti hujan di sana. Hujan lama banget. Tapi di situ posisinya masih ramai. Hah? Posisi Masih rame. Soalnya itu di puncak. Pas udah agak mendingan tuh kayak jam setengah tiga sore itu kita turun. Itu masih ada kabut banyak banget. Terus juga kayak masih gerimis kecil. Kita turun ya kan, itu si Isal emang nyuruhnya udah jam segitu aja. Walaupun masih gerimis kita turun aja. Berarti lu nggak nunggu yang namanya kabutnya turun dulu, hilang dulu, Nggak mungkin, soalnya ntar takut malaman lagi ya. Malaman takutnya juga hujan deras ya kan. Iya. Akhirnya gua turun, gua jalan buru-buru. Nah temen gua tuh si leadernya tuh yang tahu jalan situ tuh si Isal, dia buru-buru juga ngajakin buru-buru udah daripada kita hujan. Tapi temen gua nih si Gilang tuh kayak pegel kakinya. Kayak agak pegel gitu. Karena dia baru ya kan. Karena dia baru agak pegel, jadi kita kayak berhenti jalan 30 menit jalan. Karena si Isal juga kayak kesel gitu karena ini orang capek mulu. Gue juga bingung kan akhirnya gimana. Akhirnya udah jalan pelan kan. Tapi temen lu nggak ditinggalin kan? Enggak Kacau, kalau temen sampai ditinggalin kacau. Pas dia kawan lu main kalau sampai temen lu ditinggalin. Ya terus. Nah pas udah mau nyampe hampir mau setengah jalan pos, itu temen gue sepatunya kayak ada yang bolong gitu bolong robek. Robek. Akhirnya gue kayak kehilangan. Gue cuman berapa orang tuh, si Isal udah nggak ada di depan. Kan gara-gara gue berhenti nih, gue berhenti nemenin temen gue. Berarti lu lagi jalan bareng-bareng, sepatu temen lu robek, lu mutusin buat berhenti buat nungguin temen lu, tapi leader lu itu Iya. dia jalan duluan. Nah itu dia jalan duluan, yang tahu jalan kacau semua. Leader tapi lu nggak bisa yang namanya mimpin gitu loh. Temen lu yang lagi kesusahan masa lu tinggalin? Nggak bagus leader kayak lu. Terus akhirnya dia ngilang gitu aja. Terus bocah juga pada panik kan, udah mau maghrib, udah enggak sih, udah kayak udah gelap gitu pada panik kan. Ini gimana nih buat nyelesainnya? Tapi soalnya nggak ada yang tahu jalan. pas udah gelap kayak gitu, lu belum sampai bawah. Belum man, itu baru setengah. Jadi di antara lu berlima itu nggak ada yang tahu jalan sama sekali. Nggak ada yang tahu jalan salah sekali. Kacau lu leader parah. Nah akhirnya gue udah mutusin kan, udah kita jalan aja, stok kita aja. Akhirnya gue jalan, nggak lama tuh ada warga satu orang lagi bobo cangkul. Kayaknya orang tani situ dah. Jadi pribumi situ lah iya. ya, Akamsi. Terus Nah temen gue nanya, ini kalau misalnya mau ke tempat pertama tuh, tempat yang loket tiket tuh, kemana nih? Terus bapak-bapaknya jawab, ini kita salah jalan, bukan ke arah yang. Oh berarti lu keluar dari jalur pendakian Bukan, lah. keluar. Wah kacau. Lu sebagai leader lu nggak bertanggung jawab. Masa temen lu tinggal kayak gitu aja sih? Gimana kalau misalkan emang nanti mereka nggak tahu jalan kesasar atau gimana, lu sebagai leader harus bertanggung jawab men. Lu nggak boleh kayak gitu. Terus. Nah pas gua dikasih tahu tuh disuruh muter katanya sejaman, kan parah banget itu. Sejaman muter. Itu 2 jam, itu seberat gunung pendek banget. Kacau. Gua disuruh muter. Tapi selama lu muter itu nggak ada apa, maksudnya ada kejadian aneh Nggak ada. lagi nggak sih? Nggak ada. Tapi Soalnya itu temen gua udah kayak gimana ya? Temen gua udah pada kayak orang kesusahan dah, kayak orang udah nggak punya itu lagi, akal lagi, kayak udah pasrah lah ya. Udah pasrah banget sama keadaan. Lu mau selamat Iya. atau enggak, yang penting lu ikutin arah. mau cepet-cepet pulang aja. Benar. Mau gimana jalannya gimana udah. Tapi akhirnya lu nyampe di pos pertama itu. Enggak.
Gua ketemu si Isa lagi. Oh, jadi temen lu itu nyariin lu atau gimana? Enggak, dia yang nyariin gua, tapi Oh. dia katanya dia tahu arah jalannya, tapi dia juga nyasar. Dia bilang ke gua juga nyasar. Oh, berarti gini, berarti mereka berdua, si leader sama kelima timnya itu sama-sama nyasar. Wah, Nah. gokil sih lu. Nyasar semua. Gokil. Terus. Untungnya ketemu. Ah, Tapi- iya bener, kalau nggak ketemu, wah. Parah lah. Soalnya dia juga nyasar. Terus gua bilangin kan, kata bapak-bapak itu, muter aja lewat kayak ada jembatan gitu. Lewatin jembatan, udah akhirnya gua lewatin jembatan cuman 30 menitan tuh udah nyampe pos. Akhirnya nyampe di pos. Akhirnya nyampe. Tuh udah pasar semua tuh. Lu berenam naik gunung, tapi leader lu pertama kali ninggalin lu semua. Dan di saat lu pada nyasar, ternyata leader lu juga nyasar. Wah, gokil, berarti lu semua masih diselamatin tuh, men. Lu harusnya bersyukur. Nah, lain kali lu sebagai leader, lu nggak boleh kayak gitu. Yang namanya leader itu harus bisa jadi pemimpin, harus bisa jadi, ibaratnya lu kepala, lu harus bisa nih yang namanya ngawasin teman-teman lu, jangan sampai ada yang namanya ketinggalan kayak gitu. Wah, lain kali lu kalau jadi leader, lu harus bener-bener perhatiin teman-teman lu, jangan sampai lu kesasar kayak gitu. Oke? Nah, berarti pas lu nyampe pas nyampe loket itu berarti lu udah aman lah ya, Ya, semuanya udah aman, udah nggak ada kejadian apapun. Udah aman banget. Berarti selama lu naik gunung, lu cuman ibaratnya kayak disasarin lah ya, Iya, dibikin disasarin. muter-muter kayak gitu, ya, ibaratnya kayak setan keder nih. Biasanya kayak gini setan keder nih. Tapi lu selama di perjalanan itu nggak pernah kan yang namanya ditampakin muka kayak gitu? Nggak pernah. Tapi gue juga nggak mungkin mau sih kalau tampakin gitu. Iya, pasti takut lah, kabur lah ya, apalagi Kabur di lah. atas gunung kita Apalagi di atas kabur, gunung. ngeri, takutnya kita lari nggak melihat kiri kanan, atau Apalagi- jurang ya kan. Apalagi banyak kan pendaki yang Ya. meninggal. Banyak yang meninggal, banyak yang ibaratnya keluar dari jalur, tahu-tahu dia meninggal udah ada di bawah lah ya kan, ibaratnya gitu. Oke, jadi kesimpulan dari ceritanya si Iqbal, kalau misalkan kita naik ke kalau misalkan kita mendatang ke tempat manapun, ke tempat ibaratnya yang benar-benar sakral, apalagi ke pegunungan kayak gitu kan, otomatis kan emang ada larangan yang harus dijaga. Seenggaknya lu patuhin lah larangan itu. Lu jangan pernah yang namanya lu naik ke gunung atau udah ke rumah orang tapi lu berbuat yang ibaratnya melanggar peraturan. Lu bawa minuman aja itu udah melanggar peraturan. Melanggar banget sih itu. Itu udah melanggar banget. Makanya buat kalian semua nih guys, jangan pernah melakukan hal kayak gitu. Dan apalagi nih, seorang leader, lu nggak boleh namanya ninggalin temen lu kayak gitu. Lu leader, lu harus bertanggung jawab. Oke, ada lagi yang mau diceritain Bang? Gue mau ceritain tentang pengalaman leader gue juga satu. Oh, oke. Tentang lampu setan. Lampu setan gimana tuh ceritanya tuh? Jadi itu dia lagi naik ke gunung apa ya? Pokoknya ada di Jawa Barat. Belum lama, Gunung Guntur. Kayaknya Gunung Guntur. Oke. Dia malam-malam itu kayak ada center gitu. Itu sebenarnya itu bukan orang gitu, bukan orang, itu kayak hantu. Jadi kalau misalnya kita ikutin kan orang-orang awam tuh ngiranya tuh kayak orang Warga kayak- situ iya. lah ya, warga situ, jadi lu harus ikutin. Iya. Mungkin dia supaya ngasih arah gitu. Iya, ngasih arah. Tapi itu bukan orang sama Bukan sekali. orang sama sekali. Ngeri sih ya, kalau yang namanya naik gunung tuh emang bener-bener harus hati-hati. Terus? Untungnya dia nggak ngikutin. Untung banget. Kalau nggak ngikutin tuh kayaknya jurang. Itu jurang kalau misalnya emang diikutin, wah Berarti udah parah sih itu. itu kayak dia mau nyari tumbal ya. Mau nyari tumbal. Kayak gitu ya. Oke. Kan belum lama yang pendaki gunung yang meninggal yang di gunung apa ya? Dia meninggal gara-gara perbuatan nggak senonoh juga di Iya, gunung. makanya kan gue bilang, yang namanya kita datang ke tempat orang, apalagi ke pegunungan kayak gitu, seenggaknya harus jaga diri lah, mawas diri. Kita nggak boleh yang namanya asal sembarangan kayak gitu. Itu benar-benar perbuatan yang ibaratnya ngelanggar aturan alam lah. Itu benar-benar kacau sih kalau kata gue. Berarti udah nih Bang, segitu aja nih. Udah segitu ya. Oke guys, makasih ya Bal udah nyempetin waktunya. Itu tadi sedikit cerita dari tim kita, dari salah satu talent kita, dari Muhammad Iqbal Fadli. Pokoknya intinya sih ya, kalau misalkan kita naik gunung ini poinnya aja yang gue ambil. Kalau kita naik gunung jangan pernah yang namanya kita tuh kayak bawa hal-hal yang benar-benar dilarang lah, yang benar-benar itu bertentangan dengan yang namanya hukum alam. Yang kayak gitu tuh benar-benar bisa membawa petaka sih buat kita sendiri. Oke guys, thank you udah mau nyempetin waktunya Bal, thank you ya. Oke Sama-sama. guys, sekarang kita lanjut interview buat cerita dari tim kita selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, see you. Oke guys, sekarang cerita ketiga datang dari temen gua Adinda. Dia waktu itu
ibaratnya dia ada KKN dari kampusnya dia ke Klaten. Kalian tahu sendiri kan, Klaten itu kan masih kental sama cerita-cerita mistis. Jadi dia datang ke sana dari awal sampai akhir. Katanya dia selalu digangguin sama makhluk halus. Gue juga nggak tahu. Sebenarnya sih gue nggak pernah yang namanya ngerasain digangguin sama hal kayak gituan. Kalian penasaran sama ceritanya? Mari kita simak cerita dari Dinda. Oke guys, sekarang kita next wawancara buat tim kita selanjutnya, ada Adinda Megajar. Oke, Dinda, sekarang lu ceritain gimana nih pengalaman horor yang pernah lu rasain atau yang pernah lu temuin lah ibaratnya. Gimana tuh? Oke, pada saat itu tahun 2019 ya, awal Januari itu gue ngelaksanain KKN dari kampus gue. KKN Desa Penari? Enggak. Ini mah KKN Klaten. Oke, Kira gue kan gue tadinya harusnya di Tasikmalaya, tapi karena perubahan jadi kita dipindahin ke Klaten. Dan udah tuh, kita udah segala persiapan udah kita siapin dah tuh. Dan akhirnya kita berangkat tuh 20 Januari 2019. Pas nyampe sana, emang kita tuh dari awal tuh emang agak debat gitu sama dosen pembimbingnya, karena emang ya gitu dah, pokoknya ada miscommunication. Pas udah nyampe, kan kita udah tuh, kita berangkat tanggal 20 pagi, nyampe sana malam jam sekitar jam 8-an, kan karena perjalanan 8 jam gitu kan. Pas nyampe sana, kita sama sekali gak dijemput juga kan sama dosen kita lah, kita bingung kan. Akhirnya kita gimana nih Bu, gini-gini. Udah tuh pas kita nyampe. Berarti lu bener-bener mandiri dong, di sana nggak ada dosen sama sekali yang Bener-bener dosen tuh lagi di tempat lain, di kelompok lain. Jadi tuh kita kayak dibiarin gitu aja kan. parah dianaktirikan. Iya bener-bener banget. Terus habis itu kita kan udah tuh, kita kayaknya itu udah naik Grab gitu. Kita nyari-nyari tempatnya, bener-bener tuh rumah susah dicari. Udah gitu tempatnya serem banget kan, gelap, namanya di kampung kan, di Klaten. Belum ada penerangan sama sekali gitu? Ada, cuman dikit doang gitu. Dan rumahnya jarang-jarang lah ya? iya, tapi di tempat gue tuh sebenarnya udah masuk komplek, cuman kita tempatnya di paling ujung itu, samping kiri rumah kita tuh posko kita sawah, udah kesono sawah semua. Samping rumah, depan kebun, belakang sawah. Pas kita baru nyampe, ini udah film udah gak enak banget kan, udah kita dianaktirikan kan. Pas nyampe pada telepon-teleponan, Bu ini gimana ini rumahnya yang mana. Itu Pas bener-bener dosen nggak ada sama sekali yang ngasih tahu? dosen itu lagi di tempat Ya, anak di yang tempat lain, maksudnya nggak ada yang datang ke tim lo gitu? datang ke tim itu cuma sekedar ngasih kunci, habis itu kita baca doa udah. Tapi datangnya itu tuh sewot gitu dosennya, kayak gara-gara kesel sama salah satu kelompok kita jadi gitu. Akhirnya pas nyampe kita nyari rumah-rumah, wah ini rumah nggak bener nih kayaknya nih. Nggak benernya itu gimana tuh? Pas dilihat tampilan rumahnya ya kayak rumah zaman dulu, belum dicat gitu, kayak yang kelihatan horor banget, gelap banget. Namanya di ujung kan, udah kesana sawah. Tapi pemilik rumahnya itu ada atau enggak? Pemiliknya ada, cuman di desa mana gitu, namanya ya di desa Sumyang rumahnya. Nah, pas kalian, maksud gua pas kalian datang itu pemilik rumahnya itu ada atau enggak? Enggak. Oh, enggak ada Jadi berarti. kuncinya itu udah sama Oh, dosen. jadi udah dilepas kunci gitu. Udah. Jadi pas lu datang bener-bener pure lu sendiri gitu ya, Iya. masuk gitu ya. Sampai kan udah masuk kan, udah assalamualaikum, numpang datang kan kita. Kira kita awal-awal udah tuh taruh barang, kita packing semua. Habis itu dosen nyuruh doa kan, doa bersama semoga gimana nanti kita aman aja. Udah habis itu udah selesai doa, udah pada pulang kan. Dosennya ke tempat, dia tuh dosennya nggak mau nginep di tempat kita, jadi tuh dosennya di tempat yang lain, di tempat yang salah satu di situ juga, cuman beda tempat lah. Oh, jadi dosen itu nggak satu tempat sama lu, maksudnya masih satu daerah cuman beda tempat gitu ya? Iya, beda rumah. kecamatan. Beda kecamatan. Oh, jauh juga kalau sampai beda kecamatan. Iya, udah habis itu udah semua tuh udah. Terus kita tidur. Kita pada nggak bisa tidur deh kayaknya. Di situ hari pertama banget nggak bisa tidur. Malam jam 1 atau jam 2 kita lagi tidur atau ada yang lagi pada ngobrol kan, ada sebagian yang ngobrol. Tiba-tiba
ada yang ngetok-ngetok deh. Iya ngetok-ngetok pertamanya. Ada yang Ngetok. ngetok-ngetok. Maksud lu ngetok Ngetok pintu. pintu rumah tempat lu tinggal itu? Iya. Ngetok-ngetok pasti. Itu orang asli situ atau misalkan emang kayak ada orang situ gitu yang iseng ketok-ketok gitu atau gimana? Pas dilihat nggak ada orang. Berarti ya pas lu buka itu nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Sampai langsung pada takut gitu kan, akhirnya pada nggak bisa tidur. Wah, gua rasa itu setan iseng. Itu hari pertama. Nah hari kedua udah tuh hari kedua kita gimana kita ngobrolin di semalam siapa gitu ya. Udah tuh akhirnya udah kegiatan kayak biasa aja. Udah terus tiba-tiba kan udah malam lagi tuh. Pas udah malam kita lagi pada ngobrol. Ada yang nangis malam-malam. Temen lu gitu nangis? Nggak tahu siapa, tiba-tiba ada yang nangis. Oh, gue jadi merinding. Maksud lu ngedenger suara orang nangis tapi bukan dari teman lu gitu? Bukan, karena kita lagi pada ngumpul. Kita berempat deh kan, iya kayaknya berempat. Menurut lu ada nggak sih orang dari salah satu kampus lu atau kan dosen lu nih kan ada something lah sama temen lu nggak suka gitu, maksudnya diisengin gitu sama dosen lu, enggak gitu? Enggak, kayaknya emang pure dari sana sih kayaknya. Mungkin karena kita datang Nggak permisi gitu? Permisi, cuman ada keadaan lagi emosi. Oh, Mungkin gitu kali ya, udah. bisa jadi sih. Terus habis itu udah tuh, aduh siapa ya, ada pas besoknya kita omongin lagi, aduh gimana baru hari pertama, hari kedua udah kayak gini. Akhirnya kita sempat mikir, ini nggak beres nih. Udah tuh pas habis udah balik lagi nih ke malam, day 3 lah istilahnya, hari ketiga kita dapat undangan dari Pak RT ngundang kita buat kayak acara RT-RT-an gitu kan. Terus udah tuh kita udah ngikutin acaranya, posisinya di situ lagi hujan gerimis. Udah gue juga ikut malam. Nah posisinya gue sih gak sadar ya, tapi gue diceritain katanya gue tiba-tiba diem aja tuh. Diem gitu ya? Enggak, pokoknya diem. Feeling gue juga udah gak enak kan, maksudnya udah ngerasa udah gak enak. Pas katanya gue ke kamar gue diem aja dipanggil. Lu diem, lu ke kamar dalam keadaan lu nggak sadar gitu? Nggak sadar, guanya nggak sadar, cuma gue ceritain digituin. Dipanggil din sini di ruang tamu, kan kita tiap pada tidurnya di ruang tamu kan, emang pada takut kan di kamar, jadi kita nyampur tidurnya di ruang tamu. Akhirnya udah tuh dipanggil, din sini gitu. Terus katanya diem aja. Udah pokoknya selama malam itu gue diem. Terus nggak lama itu apa sih namanya, pundak gue sakit sebelah kanan kayaknya deh, sebelah kanan. Terus kan teman gue itu kan ada alumni pesantren namanya Fuad kan. Dia tuh kayak mainin kan, langsung gue bener-bener jangan sampai bengong, jangan sampai gimana gitu. Oh berarti teman lu itu kayak punya feeling nih kalau misalkan udah nggak ada yang beres nih sama diri lu gitu? Iya, ya? Kayaknya ada yang nempelin gitu ya? Di pundak gue tuh udah sakit berat banget ya. Bentar, gue pengen nanya nih, kenapa setiap orang ditempelin atau ketempelan itu selalu pundak yang sakit? Nih ya, gue pengen nanya sama kalian semua guys, gue pengen tahu, bener-bener pengen tahu kenapa setiap orang ketempelan selalu pundak yang sakit. Kalau misalkan emang kalian tahu, tolong ya diceritain atau dikasih tahu di kolom komentar, oke? Oke, terus enggak lanjutin? Iya, kan habis itu udah tuh, terus teman gue ada cewek, dia kayak sok-sokan lah ya gitu, sok-sokan kayak nantangin gitu, kayak penasaran juga kan. Dan posisinya kan di situ lagi apa sih, dia malah nyanyi lagu Seventeen yang posisinya waktu itu lagi habis tsunami pada meninggal. Dia nyanyi lagu Seventeen gitu kan. Terus akhirnya dia katanya pas nengok ke dapur ada apa ya, kayaknya ada cewek katanya mukanya rusak, mau nyamperin dia. Jadi dia nantangin, dia kayak nyanyi gitu. Temen lu tuh ngelihat bener-bener orang cewek, sosok cewek yang mukanya bener-bener hancur di depan matanya langsung gitu? Iya, kayak katanya ada yang nyamperin dia. Aduh, gue jadi merinding nyatanya, sumpah. Sama sih, gue juga merinding. Cuman dari dulu nih guys, sumpah gue penasaran banget sama yang namanya tuh sosok orang atau sosok setan yang mukanya bener-bener hancur. Gue pengen banget nih nantangin sama setan, siapapun tuh setan, tolonglah tampakin di depan muka gue gitu. Kalau misalkan emang gue udah tahu, oh
kayak gini atau mukanya, oh kayak gini nih sosok lu, nggak apa-apa, aku cuma pengen tahu Jangan aja, gitu tolong lah. dong. Ya maksudnya emang gue penasaran gitu, gue bener-bener penasaran. Gue merinding ini, merinding gue. Nah oke, balik lagi nih, balik lagi Iya. ke cerita lu lagi. Iya. Oke lanjut gimana? Akhirnya kejadian. Maksudnya kejadian, temen lu kesurupan gitu? Iya, temen gue nangis. Hah? Kayak marah-marah nangis gitu. Aduh, gue jadi merinding. Gue posisinya dia mungkin kalau kata temen gue nih yang cowok itu ya, yang ambil pesantren, dia nggak bisa masuk ke gue. Akhirnya dia nganin ke dia, ke temen gue. Oh jadi menurut temen lu yang orang pesantren itu, tadinya setan itu pengen masukin ke lu, cuman dia nggak bisa masuk ke lu, malah masuk ke temen lu. Iya. Wah lu payah lu setan, karena setan kayak gitu aja nggak bisa sih masukin kayak gitu, udah nyerah lu setan, jangan jadi setan lah, pensiun jadi setan. Oke, terus lanjutin. Iya, kayak akhirnya dia nangis jerit-jerit jam 1 apa jam 2 gitu. Panik semua kan, pokoknya dibaca-bacain doa, ada semua manfaat yang tahu lah namanya alumni bacaan-bacaan, pesantren. Pundak gue tetap dipijitin, dibaca-bacain gitu kan. Akhirnya bingung kita pada kalang kabut lah, pada kalang kabut langsung akhirnya ketuanya deh kayaknya manggil Pak RT. Oh berarti pas temen lu teriak-teriak kayak gitu nggak ada satu orang pun dari luar yang datang gitu ya? Nggak ada. Berarti emang dari temen lu nyari orang keluar malah? Iya. Oke. Dia Berarti langsung- jauh bener-bener jauh ya? Nggak ada, maksudnya nggak ada pemukiman, nggak deket pemukiman kayak Samping gitu ya? ada kanan, cuman ya emang paling sebelah kiri itu udah semua udah. Oh berarti Udah sampingnya sama. masih ada, tapi Masih. orang itu nggak tahu sama sekali Nggak. kalau ada yang teriak gitu. Uh-uh. Oke terus. Jadi akhirnya ketuanya manggil Pak RT, panik kan. Akhirnya Pak RT-nya datang, langsung sampai Pak RT-nya panik juga pengen diteleponin apa gitu. Orang ya. pinter gitu lah ya. Mungkin orang-orang Uh-huh. yang di situ yang ngerti kan. Heeh. Ya udah habis itu katanya Pak apa sih RT-nya bilang, jadi mau gimana nih, mau pindah atau gimana. Kita jadi habis itu udah tuh nangis-nangis deh tuh yang si Mauli dia itu kan, cewek temen gue. Tapi RT-nya tuh sebelumnya pas lu dateng, RT-nya tuh nggak ngomong apa-apa gitu kalau misalkan dari tempat itu ada sesuatu yang nggak boleh kalian lakuin. Nggak ada dong, kalau Berarti- dikasih tahu mungkin kita pada takut, Oh nggak mungkin mau. RT-nya juga nggak mau ngasih tahu supaya kalian nggak takut gitu ya. Emang mungkin karena nggak ada apa-apa kali menurut dia. Mungkin kalau misalkan emang dari orang situ emang nggak ada apa-apa, cuman kan dari kalian nggak ada yang Karena tahu kita ya. pendatang. Apalagi kalian pendatang. Oke terus. Ya habis itu udah tuh sampai jam berapa gitu subuh, pokoknya RT di situ stay. Pokoknya katanya apa mau pindah rumah aja ya. Terus udah tuh pas dari pikir-pikir pindah rumah nggak dibalikin duitnya. Kalau mau pindah ya pindah, teman duitnya angus. Padahal kita masih hari ketiga. Jadi akhirnya sampai mau diapain ya, kayaknya mau didatangin apa gitu biar nggak ada kejadian-kejadian lagi gitu. Oh berarti lu disuruh diusulin sama RT itu buat pindah rumah, cuman uang itu nggak balik. Jadi kalian pindah rumah tetap harus bayar buat sewa lagi, iya. pakai duit pribadi. Iya. Oke juga sih. Jadi lu orang semua pada ngusulin buat tetap tinggal di situ aja tanpa harus pindah. Iya. Nah terus pas lu udah nggak pada pindah nih, semuanya udah udah ditemenin RT sampai subuh gitu, tapi temen lu sadar nggak? Kan temen lu kerasukan, sadar nggak? Sadar iya sadar, pokoknya dia nggak lama, pokoknya abis itu sadar, udah suruh tidur dah tuh, suruh minum dipijit-pijit. Tapi dia ceritain nggak kalau misalkan dia kayak gitu, dia ceritain nggak kalau dia tuh ngerasain kalau dia kayak gitu? Iya, dia ngerasa, orangnya perasa. Kalau dia mau dimasukin aja dia ngerasa. Iya, jadi dia tuh kayak, makanya dia nantangin kayak gitu, dia penasaran, kayak penasaran orang gitu. Dan emang dari keluarganya juga dia emang gampang sih kayak gitu. Oh berarti rata-rata nih ya, kalau dari semua cerita yang teman-teman gua kasih tahu, kayaknya orang yang ibaratnya orang yang punya atau orang yang dari keluarganya sering ketempelan itu bakal terus keturunannya kayaknya bakal ketempelan gitu ya. Berarti kayak gitu ya, maksudnya dari bawaan lah ya, ibaratnya bawaan. Nah, terus Ya bisa, terus pas pagi kita langsung berunding kan, nih gimana. Ya udah akhirnya nggak ada pilihan lagi, udah kita tetap stay di situ, kita jaga omongan. Dan kocaknya teman-teman gue yang tadinya pada nggak sholat jadi pada sholat seminggu full gara-gara takut. sholat karbitan ya biasanya. Iya Gimana cowok karbitan? kayak yang tadinya nggak sholat pas ada kejadian gitu jadi pada rajin sholat gitu. Iya tuh udah tuh kan udah besoknya
nggak ada tuh, nggak ada kejadian pas udah mau akhir-akhir. Berarti lu di situ berapa lama? Sebulan. Oh berarti dari kejadian terakhir 3 hari terakhir kejadian itu pas setelah temen lu apa udah selesai kerasukan sampai sebulan mau lu selesai itu nggak ada kejadian apapun. Ada, cuman kita masa bodoh. Oh berarti udah kebal lah ya. Udah kebal. Jadi udah walaupun sering ada kejadian kalian masa bodoh. Apalagi di situ sering ada suara gong setiap malam. Serem juga ya kalau ada suara gong kayak gitu ya. Gokil. Terus. Ya, seminggu lebih gitu sebelum pulang gitu ada lagi kejadian di kamar mandi, dapur lah kan nyampur ya. Mungkin dia mau pamitan kali sama kita ya. Kita kan udah mau detik-detik mau pulang lah. Terus lu setannya gitu pamitan. Gokil setan bisa pamitan men. Coba dong Iya, masa pamitan pas sama gua. pas di akhir-akhir masa kita dia munculnya bener-bener nunjukin kayak di dalam di dapur itu Oh, kayak berarti setan punya tata krama juga dong. Datang, godain, kelar, pamitan. Keren tuh hebat. iya Terus. ada piring plastik itu kayak dibanting-banting gitu di belakang. Tanpa ada orang yang nyentuh gitu. Maksudnya Ada. jatuh sendiri. Iya, kita lagi pada di ruang tamu. Posisinya ada yang tidur, ada yang lagi main PUBG, ada yang lagi video call sama pacarnya. Termasuk gue lagi video call sama pacar gue. Jangan-jangan lu video callan semuanya pada ngomong jorok nih. Kalau nggak pada Enggak, VCS sama VCS, makanya digangguin ketemu Enggak, gue setan. video call juga karena gue takut. Sampai gue ke toilet aja gue bilang, udah gue takut ya, dia sambil teleponan aja, teleponan biasa. Maksudnya biar ada suara berisik-berisik pakai headset Oke. gitu kan. Jadi buat ngilangin rasa takut lah ya. Karena Oke, emang terus. udah ngaduin. Terus kadang-kadang keran nyala sendiri. Keran nyala sendiri. Ya, Itu setan lu mandi coy. Buset nyampe nyalain keran. iya. Gokil. Terus sempet kayak ada yang ngomong, oh ya, yang cewek yang kemasukan itu dia nelpon kakek yang bisa gimanain gitu kan. Dia ngeliat katanya di situ ada pocong di belakang rumah. Oh, jadi apa namanya? Temen lu itu ngeliat ada pocong. Kakek itu sambil video call ke halaman rumahnya. Oh, maksud lu temen lu itu video call sama kakeknya. Nah, kakeknya itu ngeliat ada pocong di belakang halaman pohon, rumahnya di gitu. pohon. Wah, hebat. Berarti emang keturunannya itu bisa ngeliat lah ya. Itu kakek yang maksudnya sering ngurus-ngurus dia kayak buat kayak gitu. Terus. Iya, pas kan udah tuh pokoknya pas akhir-akhir mau pulang tuh setiap malam tuh ada kejadian aja gitu, piring-piring pada jatuh, air keran kebuka sendiri. Pernah nggak sih kalau misalkan waktu kejadian kayak gitu kalian semua nantangin bilang nih ke setan, setan, lu nggak usah yang namanya isengin kita kayak gitu. Lu kalau misalkan emang pengen gabung sama kita, lu kalau misalkan emang pengen main sama kita, lu tampakin diri lu ngomong sama kita, ngobrol bareng, tatap-tatapan gitu. Nggak ada. Iya. Gokil sih, gue rasa tuh setan cuma pengen ditemenin kan. Ya terus sampai kan gue juga di situ kan pas akhir-akhir kan dipinjemin TV kan sama tetangga. Dan pas malam-malam yang lain ada yang udah tidur, ada yang lagi ngedit, ada yang lagi video callan, ada yang lagi ngobrol. Terus nggak lama kan TV kan nyala tuh ya. Pas nyala itu tiba-tiba mati sendiri. TV mati. Bingung dong sampai matiin. Sampai habis dulu baru. Ntar kita Nah, terus. Jadi maksudnya pas TV nyala kayak gitu, lu ada yang matiin gitu, tiba-tiba ada yang matiin. Pas kita bangun TV sampai matiin. Gak ada yang matiin pada. Lu tanya temen-temen lu nggak ada yang matiin. Nggak ada yang Mungkin matiin. nggak sih dari temen lu itu ada yang setting remote-nya kayak gitu kan? Maksudnya setting. Itu TV gak ada Jadi remote. timer gitu. Gak ada remote. Oh, gokil. TV kecil gitu cuma karena dipinjemin sama tetangga. Oh, berarti TV mati sendiri ya? Wah, setannya baik hati lu, Tan. Hebat lu. Orang-orang pada tidur, TV lu matiin. Takut listrik kehabisan, Tan. Aduh. Hebat, gokil lu setan. Gue gak ngerti lagi sih itu pas akhir-akhir. Udah tuh, abis itu ya udah kejadian-kejadian itu pas akhir-akhir mau pulang terus-terusan. Berarti sebelum lu pulang kejadian itu sering banget ya? Sering banget kejadian sebelum lu pulang gitu ya? Sampai gue kayak, aduh gue mau pulang, udah gak betah, takut Iya, udah pada gitu. takut lah. Sampai gue kalau mau kemana-mana harus video call sama cowok gue gitu. Tapi
gini gak sih, dari temen lu tuh pas kejadian gitu ada yang kesurupan lagi atau ada yang kesurupan terus dia kayak ngomong, misalkan kayak setan itu ngomong dari dirinya, dari diri temen dari diri orang yang kesurupan itu ngomong kayak pengen apa, kenapa dia ngegangguin kayak gitu, orang itu emang gak dia ngasih tahu gitu? Enggak sih, mungkin ada salah satu dari kelompok kita kayaknya sih ngomong nggak dikontrol, cuman kita nggak tahu. Iya sih, Mungkin ada hati dendam juga gara-gara Ah. dia dongkol atau gimana, ya berujung kayak gitu juga. Dan karena kita tamu gitu ya kan, kita numpang di sana selama sebulan, jadi mungkin nggak suka dari atau omongan gimana. temen lu gitu ya, mungkin nggak dijaga ya, Ada temen gue tuh cowok kayak kalau ngomong tuh asal nggak dijaga asal jeplak ya. asal jeplak Emang banget. sih ya guys, lu semua pada dengar sendiri kan dari ceritanya si Iqbal, dari ceritanya si Mary, dan termasuk ceritanya si Dinda. Kalau setiap orang yang kayak misalkan datang ke suatu tempat yang baru, mereka tuh nggak jaga omongan atau misalkan kayak bawa-bawa sesuatu yang haram, itu pasti bakal kalau digangguin. Nah, makanya dari sini gue bilang, kalau misalkan emang kalian pengen datang ke suatu tempat atau tempat baru yang belum pernah kalian datangin, kalian sebisa mungkin jaga diri. Pokoknya jangan pernah ngelakuin hal yang benar-benar dilarang sama daerah tersebut, ibaratnya Betul. larangan di tempat tersebut ya kan. Betul. Apalagi kalian orang baru, jadi bisa lah buat dijaga ya kan. Jangan sampai kejadian kayak teman-teman gue ini bisa kejadian sama kalian, gitu sih. Gue juga pernah ngalamin juga di Pangrango kayak gitu, kayak bener kita nggak boleh bawa apa-apa kayak macem-macem, kayak minuman yang kayak gitu-gitu. Berarti emang ada pantangannya. ada Tantangan larangan banget gitu kalau ya. kita tamu ke daerah orang tuh nggak boleh sembarangan, Ah, kita harus permisi, nggak boleh macem-macem kayak gitu. Oke. Berarti udah tuh selesai dari situ, lu pulang nggak ada kejadian apapun sampai rumah gitu, maksudnya pas lu pulang sampai rumah ada nggak sih kejadian yang ibaratnya ngikut gitu? Nggak Setannya ada. ngikut, ada tambah lagi. Iya, gue juga emang bener sih kalau kita kemana-mana tuh kita harus jaga etika, karena gue juga pernah juga di Gunung Pangrango tuh kita emang seenak jidat deh, pokoknya kita ngelakuin apapun kan, kayak mabuk gitu-gitu, emang bener banyak kejadian. Nah, jangan sekali-sekali dah kalau kita menamu ke daerah rumah orang itu nggak boleh sembarangan. Iya benar. Jadi emang bener ya apa kata si Dinda, kalau misalkan kita datang ke tempat orang, ke tempat yang baru, emang harus ngejaga, nggak boleh namanya lu mabuk-mabukan di tempat orang, pasti kan orang yang ibaratnya penunggu situ pasti marah. Lu datang ke tempat lu cuma buat mabuk, pasti kan penunggu itu pasti marah. Jadi selesai dari cerita yang dari KKN lu kelar, lu pulang, udah kan nggak ada yang ngikutin sama sekali ya? Nggak ada sih, ya udah kayak udah selepas dari itu nggak ada apa-apa lagi. Oke. Pokoknya intinya pas sampai hari terakhir pun dia kayak udah kayak ngamuk-ngamuk di dapur deh, air nyala. Jadi setelah lu pulang sampai rumah udah nggak ada sama sekali yang ngikutin ya? Ya alhamdulillah sih nggak ada. Oke guys, jadi itu cerita dari teman gua, dari si Dinda. Katanya dia ngalamin kan selama dia KKN, dari pertama dia kali datang sampai dia pulang dia selalu digangguin. Tapi untungnya nih ya, setelah dia pulang ke rumah, setan itu nggak ngikutin. Bener kan nggak ngikutin ya? Nggak. Oke. Jadi apa sih namanya, pembelajaran yang gue petik sih ya, benar. Setiap kita datang ke tempat yang baru, kita harus tetap menjaga diri, nggak boleh sembarangan dan benar-benar harus ngikutin aturan yang ada. Oke guys. Oke, makasih Dinda udah nyempetin waktunya dan thank you. Thank you. Jangan lupa saksikan jangan di skip dulu ya, karena abis ini kita bakal dengerin cerita dari teman-teman kita yang lain. Oke, see you guys. Itu tadi cerita dari temen gue Dinda menceritakan tentang semua pengalamannya. Sekarang masuk ke cerita temen gue, masih dari temen gue. Sekarang cerita dari si Ripal. Kalian penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak cerita selanjutnya. Guys, sekarang kita bakal dengerin nih cerita dari temen kita lagi, si Ripal. Oke Pal, sekarang lu boleh ceritain apa sih pengalaman yang pernah lu rasain atau yang pernah lu, ya ibaratnya yang pernah terjadi pada diri lu nih, pengalaman horor ya tentunya ya. Oke, boleh lu ceritain sekarang? Ya, jadi gini nih, gua kan temen-temen gua rencanain jalan-jalan gitu, di suatu villa puncak. Nah, di suatu hari itu berangkat sekitar jam berapa ya? Jam 1 lah, jam 1 malam. Nah, gua nyampe sono pagi subuh. Nah, pas nyampe situ nggak ada kendala apa-apa sih. Sampai
hari berikutnya udah malam kan. Oh berarti lu sampai malam itu lu langsung tidur nggak terjadi apa-apa ya? Iya, Tapi langsung, terus netral aja. Nah udah tuh seperti jalan aktivitas seperti biasa, ngumpul. Nah malamnya kayak ngadain acara. Nah di situ tuh emang firasat udah agak enak sih. Dari situ gue ngumpul tuh minum apa nih? Minum apa kayak nih? minuman keras gitulah biasa anak muda. Ini nih yang kayak begini nih, datang ke tempat orang ya kan, ibaratnya ngelanggar peraturan kayak gini sebenarnya yang benar-benar gampang buat didatangin atau buat diganggu sama makhluk halus yang kayak begini nih. Kayak terus Nah di situ udah kan di situ minum nggak apa-apa tuh, lama-lamaan kayak ada bentrokan kayak secara astral gitu. Nah temen gue kerasukan gitu satu orang. Ya emang itu orangnya sih kayak punya kodam tersendiri gitu. Oh Jadi itu temen kayak yang ditegur keras. gitu, ditegur sama yang kodamnya nggak boleh gitu. Dan akhirnya itu semua ngundang penunggu situ vilanya. Jadi temen lu kerasukan, dia punya kodam, terus kodamnya kayak ngingetin dia kalau dia nggak boleh kayak gitu. Tapi pas dia kerasukan itu malah ngundang makhluk halus yang ada di sekitar situ gitu. Iya, kebetulan tuh villa berada di ujung Oh, dan samping-sampingnya itu kayak hutan gitu. Nah situ tuh udah mulai cekram keadaannya kan. Satu-satu kerasukan semua dan bilang tuh jangan ganggu. Ya kalau mau ngumpul aja, nggak usah yang macem-macem gitu misalnya aneh. Oh jadi temen lu semuanya kerasukan? Nggak semua sih, kayak satu orang dua orang itu kayak gua nggak kenal gitu. Oke, Sama oke. teman gue yang satu tuh. Oh terus orang yang kerasukan itu bilang katanya kalau misalkan jangan ngelakuin hal kayak gitu di situ gitu. Ngasih Iya. tahu buat nggak ngelakuin hal kayak gitu. Terus Nah di situ kayak ngomong secara itu kan tuh dunia lain, ngomong yang kodam teman gue itu ngomong katanya. maksud lu kodam dari temen lu itu ngomong ke makhluk astral di situ gitu? Iya. Ngomong kayak gimana tuh kalau boleh tahu tuh? Ya kalau itu sih gue kurang paham soalnya bahasa sono, bahasa orang sananya. Oh jadi pas temen lu kerasukan dia ngomong bahasa yang benar-benar lu nggak tahu, ibaratnya bukan bahasa yang biasa dia ucapin gitu ya? Iya betul. Oke, terus. Itu nah sampai situ yang gak enak sih udah agak redaan dikit, malam-malam tidur kan tuh, pada tidur semua. Nah itu teman gua ada yang belum tidur tuh, katanya ada yang ketok pintu kan itu. Nah pas dia lihat katanya nggak ada, itu katanya udah sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam. Nah dia cerita tuh paginya ke semua orang-orang yang di situ, anak-anak gua cerita katanya ada yang ketok. Kan masalah udah clear tuh, tapi kok masih aja ada yang ganggu gitu. Nah dari situ Pas diketok-ketok kayak gitu, lu nggak ngelakuin hal yang kayak gitu kan? Misalnya lu udah ketahuan dilarang sama apa nggak boleh ngelakuin hal kayak gitu, tapi temen lu malah ngelakuin hal kayak gitu, berarti emang benar-benar nggak ngelakuin hal kayak gitu, tapi tetap digangguin gitu ya? iya tetap aja. Terus? Tetap. Nah itu tuh konfirmasi ke pembilangnya karena emang ke situ kayaknya emang tempat itu kayaknya apa angker gitu ya? Oh Iya. berarti dari akang vilanya ngasih tahu gitu ya, konfirmasi kalau tempat itu angker. Nah, terus akang vilanya ngasih tahu nggak? Misalkan emang nggak boleh ngapa-ngapain, di situ ada pantangan gitu di situ, makanya sering digangguin gitu. Ya salahnya sih yang bilangnya baru ngomong kemudian hari udah suatu kejadian itu, nggak Oh, dari dia baru awal. ngomong. Terus? Makanya kita bebas ngelakuin apa aja, jadinya nggak itu sih. Nah di situ kemudian pindah villa. Udah tuh di situ pindah villa. Villanya juga itu kayak gimana gitu, masih aja kayak ada yang kerasukan teman-teman gua. Oh berarti setelah lu dikasih tahu sama si akang itu, terus lu mutusin sama temen-temen lu buat pindah villa, tapi pas lu pindah villa tetap aja lu bakal digangguin terus gitu. Mungkin nggak sih dari setannya itu tetap ngikutin lu karena emang dari awal lu udah ngelakuin hal kayak gitu, jadi dia nggak suka, jadi kemana pun lu pergi lu tetap diikutin. Iya mungkin aja sih. Terus lu pas pindah ke villa itu, lu di apa temen lu ada yang ngerasukan lagi nggak sih? Ada satu orang. Orang yang sama? Enggak, beda.
beda lagi. Terus Ya terus di situ ya kayak untung temen gue tuh ada yang bisa juga tuh yang gue bilang itu. Nah itu kayaknya ada yang ngelakuin kesalahan lagi. Ya biasalah namanya anak muda kan ada ceweknya juga pasti ngelakuin hal aneh lah. oh paham Pasti paham gitu nih. lah. Ini nih anak muda yang nggak bener begini nih, udah mabok ngelakuin hal ibaratnya seks bebas kayak gitu kan. Ya tetep lah, lu datang ke tempat orang, lu datang ke kampungan orang, lu datang ke tempat yang baru, lu nggak boleh lah lu ngelakuin hal kayak gitu, ibaratnya ngelakuin hal yang haram. Ibaratnya kan setan seneng banget nih sama orang yang bener-bener ngelakuin hal yang kayak begitu kan. Terus berarti temen lu pas ngelakuin hal kayak gitu digangguin sama setan gitu. Iya digangguin. Hebat juga itu setan, gua rasa pengen ikutan main itu nih. Bisa jadi. Iya. Ngiri lu Tan. Punya pacar dong. Setan jomblo. Terus. Enggak sih emang bocahnya tuh ngeyel banget kayak ngomong asal nyablak aja gitu ya. Biasa namanya orang Betawi asal nyablak kan di rumah orang. Ya di situ gue juga udah saranin nih kita pindah villa jangan sampai yang Jangan sampai hal yang kemarin udah kejadian lagi Nah, gitu. Iya, Oke. cuman Tapi ya lu gitu badut temen banget. gue masih ada yang ngeyel aja gitu orangnya. Ya itu jadi kena lagi. Tapi pas temen lu ngelakuin kayak gitu nggak gancet kan? Enggak, Wah, gokil tuh masih- kalau gancet tuh. Wah, setan Tapi tuh. pas pulang dari situ sakit sih dia. Temen lu begitu sakit. Pas pulang dari situ sakit. Terus Terus tuh sakit dia berapa hari ya? Gitu ya, 3 hari. Nah dia sama orang tuanya tuh nggak tega kan orang tuanya anaknya sakit kayak gini didatengin paranormal dan akhirnya tuh itu dia suruh sono lagi balik lagi ke villa itu. Dia suruh ngapain lah gua nggak tahu. Oh jadi pas temen lu ngelakuin hal kayak gitu, terus dia pulang ke rumah, terus dia sakit, dari pihak keluarganya ngedatengin paranormal atau orang pinter lah ibaratnya buat nyembuhin. Terus orang pinter itu nyuruh dia buat balik lagi ke villa itu. Nah terus pas dia datang ke villa itu dia harus ngapain? Ya dari situ gua kurang tahu sih dia suruh ngapain aja. Ya setahu gua kayaknya itu dia minta maaf gini udah ngulang-ngulang ininya samanya salah juga sih emang dianya bocahnya ngeyel. Oh jadi dia datang ke sana cuma buat minta maaf, berarti minta maaf sama penunggu situ karena udah ngelakuin hal kayak gitu, terus dia minta maaf nggak bakal ngulangin. Nah terus temen lu sembuh abis itu? Alhamdulillah udah balik normal sih. Gokil. Tuh lu dengerin ya guys. Sekarang kalau misalkan lu datang ke suatu tempat atau lu nginep di suatu villa, apalagi kan villa itu kan angker ya kan, kita nggak tahu apa-apa nih. Lu jangan ngelakuin hal kayak gitu sama pacar lu, ibaratnya lu belum muhrim tapi udah ngelakuin hal kayak gitu. Itu tuh dosa besar. Setan tuh juga demen sama yang kayak gitu. Lu lagi ngehe kayak gitu, setan tiba-tiba ngikutin. Siapa yang nggak pengen kayak gitu ya kan? Oke, terus udah sampai situ aja. Udah habis itu aja sih ceritanya singkat jelas. Oke, thank you. Jadi ya menurut gue sih emang itu sih salah di temen lu ya. Pertama, lu orang semua datang dengan datang ke situ mabok-mabokan, terus udah diperingatin tapi lu orang semua pada ngeyel, pindah ke suatu villa tapi temen lu malah ngelakuin hal yang kayak begitu. Iya. Itu sih menurut gue sih emang parah lu. Lu buat lu yang ngelakuin kayak gitu lu parah. Apa lu ngajak temen-temen lu biar lu sakit semuanya? Oke, thank you nih Pal udah Iya. mau cerita-cerita pengalaman lu. Oke. Ya. Oke guys, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal dengerin cerita terakhir dari temen kita. Oke, see you guys. Oke guys, itu tadi cerita dari temen gua si Ripal. Sekarang kita masuk ke cerita terakhir dari temen gua si Aldi. Katanya si Aldi, ceritanya ini datang dari tetangganya yang meninggal akibat kecelakaan. Kalian penasaran? Mari kita simak cerita selanjutnya. Oke guys, sekarang kita bakal dengerin cerita dari teman kita Aldi. Oke Aldi, lu boleh ceritain, lu boleh berbagi cerita sama teman-teman semuanya. Apa sih pengalaman horor yang pernah lu alamin? Ya, jadi tuh gak sempat punya ini yang mistis. Pas kejadiannya mah sore lah, sekitar jam 5:30 mau maghrib. Nah, di situ gua keadaan gua lagi ya sempet gak enak badan. Gak enak badan, nah gua main HP tuh di tempat tidur sampai jam 6. Dan saat dan apa sih? Ajan maghrib kan udah jam 6 lah. Iya, jam maghrib lah terus.
Terus ibu gua ngambil wudhu, Hah? gua sholat dan gua nonton TV tuh. Selesai main HP nonton TV. Wah, lu gak sholat dong? Iya, Wah, kan kacau lu, lagi kacau. sakit. Oke, oh iya iya. Ya, maklum. Wah, boleh terus. Lagi sakit. Hmm. Gua main HP tuh nonton TV aja. Ibu gua lagi sholat. Selesai sholat ibu gua ngaji tuh biasanya tuh. Kan orang tuh bisa ngaji, tadarusan. Benar terus. Nah, gua nonton TV, main HP lagi. Biasalah kalau sakit pengennya rebahan doang ya. Iya, Rebahan. paham. Terus. Rebahan. Nah, ibu gua di duduk tuh. Ibu gua duduk di Hah? depan TV sambil baca Al-Quran. Hah? Ya biasalah sebelum baca Al-Quran baca Al-Fatihah dulu. Iya benar. Nah, selepas baca Al-Fatihah ada suara tuh. Hah? Ada suara kayak cerita nangis lah. Ya minta tolong atau sakitan lah, atau sendiri lah, roh gimana. Oh, jadi pas orang tua, pas ibu lagi baca surat Al-Fatihah, lu denger nih, lu sendiri denger kayak ada jeritan orang nangis gitu ya? Iya. Nah, terus. Nah, ibu gua juga bilang, Oh, berarti ibu juga denger? dengar, sempat dengar. Terus. Pertama dari ibu gua dulu tuh. Nah, ibu gua dengar, dia nanya dan manggil gua kan Dek. Iya. Dek, lu kenapa nangis? Nah, gua juga sempet bingung. Oh, ibu lu ngiranya lu yang nangis. Iya. Oke. Jadi ibu lu tuh ngiranya lu yang nangis gitu. Nah, iya, dikira orang tua gua, ibu gua dikiranya gua yang nangis. Padahal gua lagi tiduran, lagi rebahan, nahan sakit sih, kedinginan lah, namanya juga sakit. Nah, dia ngomong, Dek, lu kenapa nangis? Terus kenapa minta tolong? Kata gua, lah kagak bu, gua biasalah kalau ngomong ke orang tua aku. Gua bilang, orang aku nggak nangis emang kenapa? Tadi gua ada suara nangis, teriakan nangis, terus udah minta jerit, minta tolong. Selesai baca Al-Fatihah tuh ibu gua. Nah, ibu gua keluar, nanya-nanya ke saudara gua tuh di depan rumah gua. Saudara dari kakak bapak gua gitu. Nanya ke anaknya tuh, namanya kan Susi. Nah, gua manggilnya biasanya Kak Susi, tapi kalau gua manggilnya Sus. Iya. Nah, dia di situ nanya, manggil Sus, tadi anak lu nangis. Nah, dia nanya seperti itu, nanya, kata si Kak Susi itu, dia bilang, kok kagak ada yang nangis, kagak ada yang nangis cing, dia manggil ibu gua cing. Iya. Gak ada yang nangis cing, emang kenapa? Kok tadi ada yang nangis ya, minta tolong. Nah, kata ibu gua gitu. Nah, selepas itu dia penasaran, dia keluar, ibu gua keluar dari rumah, cari-cari tuh orang ke pohon rambutan, kan depan rumah gua pohon rambutan, pohon bacang, ya kan. Cari, kok nggak ada yang nangis. Emang sih rumah gua latara emang suka kejadian. Maksudnya kejadian apa nih? Ya sempat kejadian kayak ada orang lewat ngelihat kayak putih-putih. Oh, jadi orang lewat depan rumah lu melihat sosok putih-putih Ya, gitu. ada selendang putih lah katanya. Selendang putih. Iya. Selendang mayang kayaknya enak. Nah, terus. Nah, ada yang putih, tiba-tiba habis itu pas dilihat lagi hilang. Oh. Jadi ibu lu pas dengar suara kayak gitu, suara minta tolong, suara jerit orang nangis, nanya ke saudara lu, tapi kata saudara lu nggak ada yang nangis nih. Terus dia cari ke depan juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, terus ibu lu balik lagi ngomong nggak cerita apa gitu sama lu? Ya, cerita dia sempat kepikiran tuh, lupa kepikiran. Dia bilang, "Oh iya, kemarin kan si almarhum lah namanya." Oke. Almarhum kan kemarin kecelakaan. Nah, gue juga kepikiran, kata gue bilang, jangan-jangan itu sih bu, si almarhum itu yang minta jerit, minta tolong. Emang sih si almarhum itu kemarin sebelum kejadian kejadian itulah ya. dia emang katanya pesta party. Maksudnya party apa nih? Ya kayak minum-minum lah gitu, kayak bar gitu. Iya. Terus. Dia lokasinya katanya di Tanjung Pasir. Baliknya malam jam 12 tuh naik mobil sama temen-temennya. Oke, terus Balik ke sini. Tuh sempet kejadian katanya mobil sama mobil di terowongan Ciledug. oh, terowongan Ciledug. Oh, deket Iya. banget dong berarti ya. Iya, sempet deket. Oh, terus. Nah, dia tabrakan karena kondisinya katanya lagi mabuk. Oh, berarti temen lu itu kecelakaan di dekat terowongan Ciledug itu gara-gara mabok bawa mobil, tabrakan mobil sama mobil Iya. gitu. Nah, terus hubungan
hubungan apa ya, kan ibu lu dengar minta tolong sama ngedengar orang nangis, terus ibu lu mikir kalau misalkan orang yang minta tolong dan nangis itu si almarhum itu, emang almarhum itu dekat sama keluarga lu atau gimana gitu? Ya sempat ya kenal lah, saling kenal. Oh, cuma sekedar kenal, Iya. tapi nggak ada hubungan darah ibarat kayak saudara, sepupu atau apa enggak ya? Ya ada tetangga lah. Oh, cuma tetangga. Iya. Mungkin nggak sih kalau itu isyarat dari si almarhum, ibaratnya ibu lu kan kayak lagi baca Al-Quran kan, ibaratnya lagi baca doa, dia cuma minta tolong buat dibacain doa juga gitu. Mungkin nggak sih kalau menurut lu? Dengan isyarat ya minta tolong nangis. Ya, tolong nangis, mungkin Jadi itu ya, dari juga ngerti lah, minta iya, doa. paham. Jadi berarti minta ditolong didoain. Jadi Iya. kan bener sih kalau menurut gua sih, ibu lu pas lagi baca Al-Quran, lagi baca doa kayak gitu, terus dia ngerasa ada orang yang nangis minta tolong, mungkin itu juga salah satu isyarat lah dari si almarhum, ibaratnya dia juga minta didoain lah ya, ibaratnya kayak gitu ya. Oke, terus Iya. Pas dengar itu ibu gua cerita kejadian yang kecelakaan itu si almarhum itu, iya. dan gua juga paham, oh ya mungkin dia kali yang jerit, Minta yang tolong lah minta ya, tolong ya. udah dibacain doa mungkin sama ibu lu ya, terus karena kan ibu lu inget dia, jadi mungkin Iya. dengan dia teriak atau misalkan dia ngasih isyarat minta tolong, teriak kayak gitu, jadi ibu lu inget, oh iya si almarhum gini, jadi dia bisa ngedoain gitu ya, karena dia posisinya lagi baca Quran lah. Nah, terus Nah, selepas itu udah anteng-anteng. Nah, gua jam ya sekitar 11:30 lah. Biasalah anak muda kalau malam mabar. Mobile Legends nih ML. Gua lagi main ML, abang gua lagi tidur, ibu gua lagi tidur. Posisi gua lagi main ML di rumah, di bangku. Nah, ada suara lagi kayak minta tangisan lagi. Kayak minta tolong. Nah, gua sempet lah panik. Nah, juga gua gimana sih? Ya manusia takut lah. Masih takut lah ya. Ya, masih takut. Tapi ibu lu denger gak tuh? Belum, itu kan ibu lu lagi tidur. Oh gitu, berarti cuma lu doang Iya, yang denger cuma nih ya. doang, iya. Terus Nah, gua sempet bangunin ibu gua tuh. Kan ibu gua udah dengar dari habis maghrib. Kemudian gua samperin ibu gua. Bu, kenapa? Kan ibu bilang ya, kenapa Bang? Ini tadi aku dengar suara tangisan lagi. Tuh, habis itu si ibu gua bilang katanya, ya udah biarin aja, mungkin si almarhum itu minta doa lagi, ya udah besok katanya kata ibu gua, makanya jangan tinggalin sholat katanya. Oke, jadi lu dengar cerita tangisan, ibu lu juga dengar. Jadi pas ibu lu lagi tidur, lu bangunin ibu lu bilang kalau lu dengar cerita sama tangisan juga. Nah, ibu lu langsung sadar kalau mungkin itu emang almarhum, kayak ibaratnya butuh doa juga lah ya, butuh doa, butuh kiriman doa lah ibaratnya, mungkin ya kan. Nah, terus abis dari situ udah Ya, nggak ada apa-apa lagi tuh. dari pesan ibu gua mah gini, jangan tinggalin sholat. Nah, jangan tinggal sholat, jangan selalu jangan minum-minuman yang kayak minuman keras atau Larang lah ya, ya. ibaratnya agama lah. Bener lah, orang tua pasti nyaranin kayak gitu guys. Orang tua pasti pengen ngelakuin apa, ibaratnya orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik, pengen ngejauhin anaknya dari segala macam perbuatan maksiat, dosa dan sebagainya. Nah, ini contoh anak yang baik nih kalau menurut gua nih ya. Orang tuanya ngingetin hal kebaikan ya, bagus orang tua lu ngingetin kayak begitu. Mungkin orang tua lu tuh ibaratnya takut kalau misalkan emang nanti amit-amit kejadian kayak gitu, ibaratnya kita nggak punya iman lah ibaratnya kan kayak gitu kan. Nah, terus udah Ya habis kayak gitu dinasihatin gua jadi anak yang soleh, yang taat ibadah supaya iman kita kuat dan tadi akhirat bisa membantu orang tua masuk surga. Luar biasa guys, ini baru yang namanya seorang ibu selalu pengen anaknya jadi yang terbaik nih. Hebat. Oke, Ali terima kasih atas waktunya. Oke guys, ini cerita dari teman kita yang terakhir. Gue rasa sih udah cukup jelas ya. Tapi buat gue pribadi nih ya, gue nggak pernah yang namanya ngerasain apa sih tuh yang namanya ketemu sama hantu, apa sih yang namanya kayak ngerasain hal-hal yang berarti di luar nalar kita. Gue sih bener-bener nggak pernah ngerasain itu semua. Dan emang gue pengen ngerasain, tapi walaupun gue pengen ngerasain, gue juga punya rasa takut nih.
Oke, jadi sampai sini aja ceritanya dari teman-teman kita semuanya. Mungkin kalau misalkan kalian punya cerita atau kalian pengen ceritain cerita kalian ke kita, kalian boleh tulis di kolom komentar apa yang pengen kalian ceritain. Kalian boleh sharing ke kita, mungkin nanti kita bisa undang kalian buat cerita langsung sama kita. Oke, thank you guys. Itu tadi semua cerita dari teman-teman gua. Sebenarnya sih gue percaya nggak percaya sama hal kayak begituan. Tapi semua itu wajib kita percayai. Karena di dunia ini bukan hanya ada kita semata. Dimanapun kalian berada, kalian harus hati-hati. Karena mereka selalu mengintai kalian dimanapun kalian berada. Ketika kalian tidak bisa menjaga diri, ketika kalian melanggar sesuatu aturan yang memang telah ditetapkan. Buat kalian semua, jangan pernah melakukan hal yang dilarang.